Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1135 rilis juga. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Hahaha. One Piece chapter 1135 mendapatkan judul Cawan Persahabatan, di mana judul kali ini merujuk pada tukar cawan miras cap tikus antara Luffy dan para raksasa sebagai simbol persahabatan. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Otama terlihat menghajar Holdem sembari berkata jika dia berbeda dengan yang dulu. Yap, berkat Shinobu, Otama sekarang sudah menjadi seorang kunoichi. Holdem masih beruntung karena Otama tidak menggunakan teknik rahasia milik Shinobu, yaitu teknik pemecah biji. One Piece chapter 1135 diawali dengan catatan dari editor, sumber pengetahuan para raksasa. Saul memperkenalkan Biblo, kepala pustakawan perpustakaan burung hantu. Dia berkata bahwa Biblo telah ada selama berabad-abad, dan setiap buku yang masuk ke dalam areanya akan menjadi besar. Karena koran lampu merah milik Morgan tidak mengunjungi negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia seperti Elbaf, para nelayan membawa koran kecil itu ke perpustakaan, di mana koran itu menjadi besar untuk dibaca oleh para raksasa. Lilith berkata bahwa burung hantu itu kemungkinan besar memakan buah iblis Ikunomi dan menjadi burung hantu pemelihara. Buah ini hanya bisa memperbesar benda mati, kemampuan yang sangat cocok di tanah para raksasa. Di area Akademi Walrus, Luffy bermain ayunan dengan anak-anak raksasa, tetapi anak-anak itu ketakutan. Nami memukul Luffy sampai babak belur, Usopp juga dipukul, tetapi Nami berkata dia mencoba menghentikan Luffy. Anak-anak raksasa itu langsung melompat ke boba uhuy milik Gerd dan menangis. Luffy marah pada mereka karena menurutnya itu bukan cara seorang prajurit berperilaku. Sanji mencoba menghentikan Luffy dengan mengatakan bahwa anak-anak Elbaf itu lembut dan baik hati. Tetapi anak-anak itu ternyata hanya berpura-pura dan tersenyum dengan cara mesum, seperti Momonosuke saat menempelkan wajahnya ke dada Nami dan Robin. Sanji marah dan berkata, "Apakah semua bocil FF di dunia seperti ini? Dasar anak nakal." Luffy sedih melihat sikap damai yang dimiliki oleh anak-anak raksasa itu. Tetapi Usopp memberitahunya bahwa itu tidak bisa dihindari karena Elbaf saat ini telah menjadi negeri yang damai. Tiba-tiba, Kolon, anak raksasa yang berbicara dengan Shanks di bar, menyerang Luffy. Pedang kayunya patah saat mengenai Luffy, dan Luffy memukulnya dengan Geared Elephant Gun. Tetapi Kolon menghindarinya. Usopp berkata bahwa Luffy terlalu berlebihan. Luffy berkata, "Tapi aku tidak mengenainya." Anak-anak perempuan raksasa berkata jika Luffy menakutkan dan mereka membenci kekerasan. Kolon terkesan pada Luffy. Luffy berkata jika Kolon adalah anak yang pemberani. Kolon terkesan dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar. Anak-anak perempuan raksasa berkata mereka membenci Kolon karena dia kasar dan agresif. Ripley memarahi Kolon, namun seketika langsung memujinya atas serangannya dan mengatakan bahwa itu cukup bagus. Mereka adalah ibu dan anak. Kolon berkata bahwa ayahnya adalah manusia dan mantan bajak laut. Dia menegaskan ayahnya bahkan tidak akan kalah dari prajurit Elbaf. Ripley berkata suaminya lebih muda darinya dan tidak ingin menjadi satu-satunya yang menua, jadi dia tidak menikahi Ripley secara resmi. Menarik kok. Penjaga bar menitipkan makanan pada Kolon untuk ayahnya dan juga Ripley. Itu artinya ayahnya saat ini berada di Elbaf. Ayah Kolon adalah manusia, dan sosok manusia yang saat ini berada di Elbaf adalah sosok misterius dengan topi caping, dan juga anak buah Loki. Dikatakan bahwa ayah Kolon adalah sosok yang sekuat prajurit raksasa Elbaf. Itu artinya ayahnya bukanlah kroconya Loki yang sangat lemah. Dan sudah jelas jika ayah Kolon adalah sosok misterius tersebut. Dan benar saja, sosok itu adalah Scooper Gaban. Itulah mengapa Shanks sangat dekat dengan Kolon. Dan Shanks mengatakan jika dia terlalu lama di Elbaf karena bertemu dengan teman lamanya yang dia anggap sudah meninggoy. Ya, tak mengherankan ketika di Sabaudi, bajak laut topi jerami bertemu dengan Shaki terlebih dahulu.
Dan kemudian mereka baru bertemu dengan Rayleigh. Sedangkan di Elbaf, mereka bertemu dengan Ripley terlebih dahulu. Dan baru bertemu dengan Copper Gaban. Robin, Lily, Chopper, dan Bonnie ingin tinggal di perpustakaan. Luffy berkata mereka akan pergi lebih dulu ke pesta karena dia masih lapar. Di sisi lain, Frankie berkata bahwa pulau itu sendiri adalah Treasure Tree Adam. Saul berkata bahwa dalam berbagai buku, Treasure Tree Adam dapat ditemukan di seluruh dunia. Tetapi umur Treasure Tree Adam di Elbaf tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Gert meminta mereka untuk memakai pakaian baru buatannya. Brock, Frankie, Jinbei, dan Robin sekarang memakai jenis pakaian yang sama seperti Luffy dan yang lainnya. Robin menggunakan pakaian ketat kurang bahan yang hanya sampai di atas udelnya saja, dikombinasikan dengan celana hitam yang hanya menutupi satu bagian kakinya saja, sehingga membuat kulit mulus nan putih pada kaki satunya terlihat dengan sangat jelas. Robin juga menggunakan jubah kecil di punggungnya mirip seperti milik Nami, namun warnanya berwarna putih. Untuk model rambut tak ada perubahan pada Robin, dan dia terlihat sangat cantik dengan pakaian Vikingnya yang baru ini. Frankie terlihat sangat keren, dia memiliki tanduk sama seperti para raksasa yang lain, dan terlihat ada logo tengkorak di gespernya, mirip seperti desain dari gesper dari King dan Katakuri. Gert berkata bahwa hobinya adalah membuat pakaian manusia, dan dia sangat senang serta berterima kasih karena mereka mau mencobanya. Di Kastil Aurus, yang terletak di sekitar desa barat Elbaf, tempat dua orang misterius mendarat di chapter sebelumnya, para raksasa bertanya bagaimana mereka masuk dan apakah mereka adalah anggota dari topi jerami. Wanita itu berbicara mengatakan bahwa mereka mencari seseorang bernama Loki. Para raksasa bertanya mengapa mereka mencari penjahat seperti dia, mengatakan bahwa Loki adalah Gaiaku atau pengaruh jahat bagi Elbaf. Wanita itu tetap bertanya di mana Loki berada, tetapi para raksasa berkata mereka tidak bisa menjawab. Wanita itu tampaknya melempar sesuatu ke salah satu raksasa itu, dan raksasa tersebut jatuh sambil berteriak kesakitan. Wanita itu kemudian berbicara dengan nada merendahkan. Kepalamu terlalu tinggi, dasar tidak sopan. Sejak kapan aku bertanya? Aku memerintahkanmu untuk menjawabku. Raksasa lain bingung dengan apa yang terjadi. Wajah pendamping wanita itu yang tampak seperti Shanks di chapter sebelumnya tidak diperlihatkan, tetapi kita bisa melihat gagang pedangnya mirip dengan pedang Griffon milik Shanks dan pedang milik Garling. Berpindah ke desa barat di Elbaf, pesta telah dimulai. Luffy dan Usopp sangat senang akhirnya berada di Elbaf. Dory, Brogy, Kasi, Oimo, dan Hajrudin semuanya menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Luffy dan krunya atas apa yang telah mereka lakukan untuk para raksasa, yaitu di Little Garden, Enies Lobby, dan Dressrosa. Mereka memuji Luffy karena menjadi seorang kaisar. Mereka juga memuji dia dan krunya sebagai pelaku utama dari insiden negara Wano yang menjatuhkan Kaido dan Big Mom. Para raksasa dan Luffy mengangkat gelas besar untuk persahabatan mereka. Cangkir sake persahabatan untuk kru topi jerami. Bersulang. Tencent memperkenalkan dirinya kepada Luffy, yang akhirnya menyadari bahwa Tencent adalah raksasa yang ditangkap di Kepulauan Sabaody. Tencent berkata, aku merasa ini adalah takdir ketika mendengar bahwa bajak laut prajurit raksasa baru telah bergabung di bawah bendera kalian. Sebuah kilas balik singkat tentang Tencent terjadi. Diperlihatkan penampilan awal Tencent di Sabaody sebagai kilas balik. Disebutkan bahwa dia adalah teman masa kecil dari Hajrudi. Jarul tiba di pesta. Kotak perkenalannya tertulis, Jarul si janggut gunung, pahlawan para raksasa, salah satu makhluk tertua di dunia, usia 408 tahun. Luffy sangat terkejut dengan pedang yang tampak menusuk kepala Jarul. Hei kakek, sebuah pedang menusuk kepalamu. Oh jajajaja. Oh ini, berkat helmku, aku selamat, jawab Jarul. Luffy kembali berteriak, meskipun itu menusukmu. Pada akhir One Piece chapter 1135, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini.
Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Nakama, itulah video mengenai hal menarik yang terjadi di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.